做一个。Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Fake Back to School 1. Film ini berkisah tentang seorang polisi bernama Chow Sing Sing yang nyaris saja dikeluarkan dari satuan kepolisian Hong Kong. Namun seorang perwira memberikan kesempatan terakhir, tetapi dengan syarat harus menjadi siswa dan menemukan pistol perwira yang hilang. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Film ini diawali dari seorang polisi yang mengomandoi sebuah misi penyelamatan. Di saat para anggotanya sudah siap menyerang, terlihat malah komandannya bertingkah kocak. Orang ini bernama Chow Sing Sing atau panggil saja Chow. Strategi demi strategi dilakukan untuk melumpuhkan penculik. Singkat cerita, penculik pun berhasil dilumpuhkan. Ternyata ini adalah latihan. Kemudian komandan pun datang untuk mengecek, tetapi komandan sangat kecewa karena anak buah Chow mati semua. Artinya Chow gagal untuk menjadi seorang komandan. Kemudian Chow dipanggil ke kantor untuk memberitahu pemberhentian tugas. Tetapi Chow dengan segala cara memohon agar diberi kesempatan lagi. Sir，俾次機會啊！你做咩？你做咩啊？冇啊，Sir，我請求你再考慮。 Agar tidak dipecat, kemudian Chow menemui seorang perwira. Kemudian sang perwira pun menawari sebuah promosi jabatan, tetapi dengan syarat harus menyamar menjadi murid di sebuah SMA untuk menyelidiki dan mendapatkan pistol perwira yang hilang. Perwira menceritakan waktu ada kunjungan dari sebuah SMA, tiba-tiba pistolnya hilang. Kemungkinan yang mengambil adalah para murid tersebut. Perwira mengatakan pistol itu sangat penting, yaitu untuk menggaruk badannya. 槍都未開過，只係有時我嚟拗痕嘅啫。唉，講起上嚟都有啲痕，嚟啊，同我拗下佢。背脊係嘛？係。 Chow pun ditugaskan untuk menyusup sebagai murid, tapi Chow menolak karena dirinya menjadi polisi disebabkan tidak suka belajar. Tapi karena tidak ada pilihan lain, Chow pun menyetujuinya. Sebelum pergi, Chow pun disuruh simulasi mengucapkan selamat pagi. 仲有講一次 Good Morning Sir 俾我聽啊！ 咁就。 Singkat cerita, Chow pun sudah sampai ke sekolah dan disambut oleh seorang guru yang kemudian diajaklah masuk ke sebuah kelas. Di tengah perjalanan, Chow kaget karena melihat peraturan sekolah yang sangat banyak. Kemudian Chow pun bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Pak Lim. Saat sedang diceramai, Chow malah sibuk menangkap nyamuk. Chow pun segera diantar masuk kelas. Di kelas dia duduk bersebelahan dengan kura-kura Wong. Saat pelajaran dimulai, Chow malah melamun menjadi napi. Kemudian bernyanyi tentang penderitaannya ini, dan tiba-tiba penghapus melayang tepat di mukanya, yang membuat Chow seketika sadar. 邊個襲警？咩啊？擲咩擲？你啊，攞翻個粉刷出嚟！ Di kelas selanjutnya, lemparan penghapus pun terjadi berkali-kali karena Chow selalu melamun. Setiap disuruh mengerjakan tugas, Chow pun hanya diam terpaku. Saat pelajaran biologi, Chow dan kura-kura Wong disuruh maju oleh gurunya yang seorang pelupa dan teledor untuk ikut eksperimen. Terpaksa, mereka pun mengiyakan. Saat melakukan percobaan, sang guru salah dalam mencampurkan bahan, dan terjadilah ledakan. 我就會好危險啊！ Merasa tak betah, Chow pun memutuskan untuk keluar dari sekolah. Saat itulah Chow awal bertemu dengan Pak Tat, yang seorang polisi sedang menyamar juga. Kemudian, kepala sekolah dan para guru mengetahui Chow akan keluar berinisiatif menghalanginya, tetapi tak dihiraukan. Saat seorang guru cantik yang menghalangi, Chow pun berpura-pura sakit agar dirawatnya. Guru ini bernama Guru Ho, kemudian Chow pun dirawat. 你冇燒啊？有啊，冇啊！嗱，你指睇下。啲貪熱。
Saat masuk kelas, Cho dipertemukan dengan Johnny, preman di sekolahan itu. Dia dan rekannya terlihat sedang memalak kura-kura wong. Singkat cerita, Cho selalu disuruh keluar kelas dan diberi hukuman karena tidak bisa mengikuti pelajaran. Dan setiap guru lewat, Cho selalu memalingkan muka karena malu. Kejadian ini berulang sampai berhari-hari. Tetapi saat digoda dan ditertawakan murid lain, Cho pun langsung menendangnya. Pak Lim yang melihat kejadian itu pun segera menyuruh para guru untuk memberikan hukuman lagi, yaitu berdiri di tengah lapangan. 生冇腦㗎，冇用㗎。咁唔係，成日都冇記性，真冇用。 Esok paginya, Cho terlihat panik karena tidak bisa mengerjakan PR, dan para temannya tidak ada yang mau memberikan salinan. Cho pun akhirnya mengeluarkan uang untuk membayar dan tiba-tiba teman-temannya berbondong datang memberikan salinan. Karena sudah berhasil mengerjakan PR, Cho pun dengan pede menghina teman sebangkunya yang baru mengerjakan PR. Saat gurunya masuk, alangkah terkejutnya Cho, ternyata ada ujian dadakan. Dan yang gagal mengerjakan akan diberi hukuman berdiri di lapangan selama seminggu. 突擊測驗，邊個唔合格罰企操咗一個禮拜？ Cho pun kemudian meminta Pak Tat menghubungi komandannya agar membantu mengerjakan tes. Sehingga terjadilah kegaduhan di kantor polisi. Belum sempat ujian selesai, Paman Tat disuruh seorang guru untuk menyedot WC sehingga Cho pun sudah tidak ada yang membantu menjawab pertanyaan. Cho pun akhirnya mencontek menggunakan buku karena bukunya jatuh, akhirnya ketahuan pengawas. Dan Cho pun dipanggil di ruang BB untuk bertemu dengan kepala sekolah dan para guru lainnya. Cho dimarahi karena mencontek dan yang lebih parahnya tes sejarah tetapi menyonteknya buku sastra. 試問邊一個人未出過貓至得㗎？最緊要呢係識用腦。你連出貓都唔識用，你幾好？你仲喐？ Akhirnya para guru sepakat akan memberikan ujian ulang sampai bisa mengerjakan dan akan memanggil wali dari Cho. Ternyata yang ditulis di berkas sekolah, ayahnya Cho adalah Pak Tat. Kepala sekolah pun memanggil Pak Tat, kemudian Pak Tat pun mengajar Cho. 係啊！你學佢做咩啊？你讀書啊！你冇激動？衰仔啊！死咗你！ Karena kasihan, Guru pun berjanji akan memberikan les gratis kepada Cho. Singkat cerita, Cho pun sudah pintar dan mahir mengerjakan tugas-tugas yang diberikan gurunya dan menjadi murid yang paling disegani siswa lain di sekolah. Singkat cerita, nilai ujian pun dibagikan. Saat pembagian nilai ujian, Guru Ho memuji Cho karena nilainya cukup bagus, tetapi nilai kura-kura wong ternyata lebih bagus. Saat Cho akan memberikan hasil ujian kepada kura-kura wong, ternyata dirinya lagi meminta jatah uang keamanan. Saat Cho mendekat, kura-kura wong malah lari dan terjadilah kejar-kejaran. 我夠識彈啊！哎呀，唔關事㗎，星哥，係你自己戇居要彈咋。咁家長。 Dan saat tertangkap, Cho pun mengambil HP dan uang jatah premannya. Ternyata kura-kura wong diam-diam telah mendirikan geng dan mengangkat dirinya sebagai kakak besar. Dan Cho pun sebagai nenek moyang. 叫阿公啦。 Di sisi lain, Guru Ho makan malam dengan pacarnya yang seorang polisi. Pacarnya mencoba memberikan penjelasan kalau Cho adalah ketua geng dan menyuruh Guru Ho menjauhinya. Namun Guru Ho membantahnya dan terjadilah pertengkaran. Terlihat pacar Guru Ho cemburu melihat kedekatan Cho dengan dirinya. Esoknya, Guru Ho datang lagi ke rumah Cho untuk memberikan les. Namun dia sangat kecewa karena Cho malah mempersiapkan kondom. Merasa ketahuan, Cho pun bertingkah aneh. Dan untuk menutupinya yaitu dengan cara memakan kondom tersebut. 吹波糖嚟嘅。補習啦。你當我白痴啊？ Di luar ternyata Pak Tat sedang diajar oleh anak buah Teddy Big. Cho yang melihat itu langsung mengajar balik anak buah Teddy Big dan pertarungan sengit pun terjadi.
Di sini penyamaran Cho akhirnya ketahuan juga karena Guru Ho mendengar pembicaraan mereka. Awalnya Pak Tat belum mau mengakui, tetapi Guru Ho terlihat tidak percaya. Dan akhirnya dengan terpaksa Cho pun mengakuinya. Guru Ho yang sudah terlanjur marah akhirnya meninggalkan mereka. Tetapi sebelum Guru Ho berlalu, Cho meminta agar semua ini dirahasiakan. Esoknya, Cho dan Pak Tat menghadap komandan dan dimarahi. Komandan memberikan waktu 1 bulan lagi harus bisa mendapatkan pistol itu. Dan kalau gagal, mereka akan dipecat. Saat pulang sekolah, Cho dan para murid diserang oleh anak buah Teddy Big lagi. Semua murid berlarian sedangkan Cho diajar sendirian. Karena melihat kakak ketua mereka diserang, akhirnya beberapa murid memberanikan diri melawan. Dan tiba-tiba, polisi pun datang. Para anak buah Teddy Big pada melarikan diri, sedangkan Cho malah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Guru Ho yang mendengar kejadian ini pun langsung menuju ke kantor polisi untuk menemui Cho. Ternyata Cho sedang disiksa oleh pacar Guru Ho. Saat itu, Cho melihat Guru Ho berencana memberitahukan siapa itu Cho. Namun dicegah oleh Cho. Guru Ho yang tidak mau mendengarkan perkataan Cho langsung dicipoknya. 我有啲緊要嘢同你講。你係都等我講埋先啦。其實佢係啊。 Malam harinya, Pak Tat dan Cho pergi ke tempat penyimpanan senjatanya Teddy Big untuk mencari bukti dan mereka pun menemukannya di sebuah truk. Mereka juga menemukan pistol milik komandan. Ketika sudah beres, mereka pun membawa senjatanya pergi. Namun di sini tanpa sadar Pak Tat malah tertinggal. 我未上車㗎。 Paginya Cho bertemu dengan komandannya, tetapi Cho kaget karena Pak Tat tidak ada di mobil. Kemudian Cho berinisiatif menelpon Pak Tat, akan tetapi yang bicara adalah Teddy. Teddy meminta senjatanya dikembalikan atau Pak Tat akan dibunuh. Cho pun tidak kalah akal. Sebelum sampai ke lokasi pertemuan, dia memasukkan beberapa jerigen bensin ke box mobil. Setelah sampai ke lokasi, mereka pun barter. Tetapi saat anak buah Teddy Big masuk mobil box, mobil pun diledakkan. Smell. It's gasoline. Pak Tat yang melihat ada sekoper uang jatuh, kemudian membawanya lari. Cho pun mengajak lari ke sekolah karena mengira sekolah sepi. Tetapi mereka kaget. Setelah sampai ternyata para siswa dan guru sedang mempersiapkan acara opening day. Kemudian Cho dan Pak Tat masuk ke labirin yang dibikin para siswa. Tak lama kemudian Teddy Big dan anak buahnya mengikutinya dan disusul para siswa yang lain. Di dalam labirin, Cho membagi tugas. Pak Tat disuruh menghubungi bos, sedangkan dirinya menghadapi anak buah Teddy Big, dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Singkat cerita, beberapa siswa berhasil ditangkap, tetapi Kura-Kura Wong dan teman satunya berhasil lolos. Mereka bertiga akhirnya bikin strategi menurut kepintaran masing-masing. Tetapi sialnya, mereka ternyata pintarnya menggoda cewek. 溝女 除咗溝女咧， 冇啦。 係玩啊嘛！你溝 Saat berhasil menyelamatkan para siswa, ternyata Teddy menyandera Guru Ho dan terjadilah negosiasi. Karena kalah gertakan, Cho pun menyerah dan memberikan senjatanya. Tiba-tiba, komandan pun datang. Pak Kobe dia menembaki anak buah Teddy Big dengan bertubi-tubi. 哇，好有型啊！ Sempat terjadi baku tembak di antara mereka. Kemudian Cho pun melempar pistol milik komandannya tepat di kepala Teddy Big. Akhirnya Cho mengunci Teddy Big menggunakan kakinya. Setelah berakhir, Cho pun berpamitan kepada siswa untuk bertugas kembali.
Dan saat mau keluar gerbang, ternyata dirinya sudah disambut oleh Guru. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jadilah polisi supaya mendapatkan pacar guru yang cantik. Sekian dari saya, terima kasih.